Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan kajian ini, yang mana amanat itu langit, bumi, dan gunung itu menolaknya. Iya atau tidak? Tapi diterima oleh manusia. Padahal manusia itu adalah zaluman jahula. Hafal ayatnya? Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa hamalahal insan. Kemudian manusia membawanya. Kalau begitu saya zalim dong. Iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Kok enggak berani bantah? Hah? Maka sambung ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Allah sebutkan apa ayat selanjutnya? Kalau tidak hafal, buka Qur'annya. Surah Al-Ahzab paling terakhir itu. Paling terakhir. Ayat terakhir. Apa sambungan dari ayat itu? Ada yang bisa bacakan? Sudah dapat? Belum? Siapa? Abdurrahman? Hah? Ah. Ini maksud saya, bacanya nanti jangan stop di ayat sebelumnya. Maka kelanjutan dari ayat itu Allah kalamkan apa? Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Yang seperti itu memang Allah timpakan amanat itu kepada manusia. Tapi manusia ini pada dasarnya zaluman jahula. Tapi Allah perlihatkan kepada kita bahwasanya manusia itu Allah bagi juga gitu. Ada yang munafik, ada yang kafir. Ketika amanat itu diberikan kepada yang munafik, kepada yang kafir, jadi apa itu? Liyu'adziba, untuk mengazab mereka, yang munafik dan yang kafir. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Kemudian apa lagi selanjutnya? Udah ditutup. Orang-orang musyrik dan orang-orang musyrikat, diazab mereka dengan cara apa? Allah memberikan amanat kepada mereka. Maka mereka-mereka yang minta-minta amanat gitu, kalau Allah Subhanahu wa taala azab mereka, maka apa? Allah menjadikan golongan yang munafik dan golongan yang kafir yang mendapat azab dengan cara mendapatkan amanat tersebut. Tapi Allah memberikan amanat ini kepada manusia yang beriman untuk apa? Wa yatuba. Apa itu yatuba? Agar Allah menerima pertaubatan ini, cara Allah memberikan taubat kepada hambanya yang beriman, cara Allah menggugurkan dosanya kepada hamba yang beriman adalah memberikan amanat itu. Maka
bagi antum wahai manusia, selama antum jadi manusia, amanat itu akan datang terus. Kalau nggak mau jadi kalau nggak mau dapat amanat, ya jadilah langit, jadilah bumi, jadilah gunung gitu kan. Selama antum jadi manusia, antum akan terus dapat amanat. Selama antum masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, amanat itu akan terus datang. Tapi yang membedakan, ketika antum menghadapi amanat itu dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, dia menjadi penggugur dosa antum. Kalau dosa antum sudah habis, jadi apa? Amanat itu yang akan menjadi sebab diangkatnya derajat antum nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, selama antum masih bernafas dan antum masih beriman, antum nggak bisa lari dari amanat. Antum nggak bisa lari dari amanat. Kapan selesainya amanat itu? Saat antum mati. Jadi seperti itu. Nah, maka amanat yang diberikan kepada saya untuk disampaikan malam hari ini adalah kita mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah kurban, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban yang insyaallah dalam 10 hari yang akan datang kita akan melakukannya gitu. Insyaallah biiznillah. Yang mana syariat penyembelihan hewan kurban ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan pertama kali di surah apa? Sudah antum hafal semua itu. Artinya pada saat antum paling malas baca Quran yang panjang-panjang, ya itu sudah antum baca. Surah Al-Kautsar. Allah tegaskan apa? Fasalli, salatlah. Salat apa itu? Salat Idul Adha. Wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Baru kemudian nahr. Nahr itu sembelihlah. Tapi kalau diungkapkan kata-kata nahr, itu yang disembelih adalah unta. Karena unta cara penyembelihannya adalah cara penyembelihan nahr. Apa itu nahr? Belum pada ngelihatnya? Ya belum, karena nggak ada unta di sini. Tapi nanti antum bisa cari aja videonya di YouTube gitu. Kalau nanti sudah pulang, cari di internet gitu kan. Tapi tulisnya pakai bahasa Arab, pakai huruf Arab nulisnya. Kan sudah belajar bahasa Arab. Tulis tariqatun nahril ibil gitu kemudian. Maka akan ditampakkan gitu, bahwasanya nanti cara penyembelihan unta itu dengan nahar. Yang digorok itu leher yang dekat dada ini. Nah, ini leher yang dekat dada ini yang digorok. Sementara dzabhun, penyembelihan yang sering antum melihat, kambing, sapi, itu yang yang digorok adalah tempat antara leher dengan kepala gitu kan. Itu yang digorok. Nah, surah Al-Kautsar ini turun di mana? Makkiyah. Makkiyah berarti turun di Mekah. Sementara saat itu di Mekah sudah ada kurban belum? Belum. Kenapa belum ada kurban? Jangankan mau berkurban, mau ibadah saja di sana jadi korban. Bilal bin Rabah mau ibadah, diapain sama tuannya? Ditindih. Keluarganya Ammar bin Yasir, Sumayyah, di depan suaminya ditusuk, kemaluannya itu tembus ke atas oleh tuannya. Siapa tuannya saya juga lupa namanya. Kemudian siapa lagi? Setelah itu disusul oleh suaminya sendiri, Yasir. Ammar gimana? Ammar berpura-pura kafir, berpura-pura murtad. Demikian keadaan kaum muslimin pada saat itu di Mekah. Selama berapa tahun? 13 tahun. Silih berganti Allah berikan kemudahan satu persatu gitu kan. Ketika Allah berikan tekanan yang luar biasa dari pihak kafir Quraisy, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada inspirasi
bahwasanya dahulu juga ada yang ditekan oleh dominasi penguasa setempat untuk kafir itu ada, yaitu para pemuda Kahfi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bisa melawan, maka mereka minggir keluar dari daerahnya. Maka itu inspirasi bagi kaum muslimin pada saat itu yang tidak bisa melawan dengan dominasi orang-orang kafir di Mekah. Kemana? Maka Rasulullah mendengar ada kabar raja yang bijak, Raja Habasyah, hijrah ke Habasyah. Persoalan selesai enggak? Enggak selesai. Yang masih menetap di Mekah ada gitu kan. Tekanan terus diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu Allah berikan kemudahan lagi. Apa kemudahannya? Pamannya Nabi Hamzah masuk Islam, disusul Umar bin Khattab masuk Islam. Quraisy melempem enggak? Melempem saat itu juga gitu kan. Ini orang paling ditakuti tapi masuk Islam gitu. Di saat yang lain enggak berani ngelawan Abu Jahal, tahu Nabi Muhammad ditimpuk kepalanya dengan batu sampai berdarah, datang Hamzah. Mana Abu Jahal ini? Kalau mau berantem sama saya, jangan sama ponaan saya ini. Dihajarnya di tempat, dijitak pakai busur panahnya itu kan, langsung rebah gitu. Orang-orang Bani Makhzum sudah berdiri mau ngeroyok Hamzah, keroyok. Orang Bani Hashim juga berdiri, ayo keroyok, tempur kita. Dahulu seperti itu. Ini saya ngajak perang? Enggak, cerita saya. Dahulu seperti itu. Masuk Islamnya Hamzah dengan Umar membawa angin segar gitu kan. Membawa angin segar bagi dakwah Islam pada saat itu. Tapi selesai nggak masalah? Enggak. Kehabisan akal gitu kan. Minta pamannya Nabi Abu Thalib supaya tolong hentikan ini Muhammad ini. Tolong hentikan ponakanmu ini. Abu Thalib kemudian mencoba untuk melobi Nabi Muhammad supaya berhenti. Sudah, kalau nggak mau berhenti, maunya apa sih Muhammad? Mau wanita yang paling cantik kami nikahkan. Mau apa lagi? Mau harta yang kami beri semuanya harta itu. Mau dia jadi raja di Mekah ini kami jadikan gitu kan. Tapi kata Nabi Muhammad apa? Ini tangan saya disegel pakai matahari di sini gitu. Tangan kiri saya disegel pakai bulan gitu kan. Nggak bisa gerak, nggak berhenti saya dakwah ini. Nggak akan berhenti saya dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir akhirnya itu gimana ini yang dakwah ini gitu. Nggak berhenti ya. Selesai permasalahan, dikira diem aja kah kafir Quraisy itu? Enggak. Pemboikotan, dibuat surat boikot. Nggak boleh berdagang. Antum punya duit tapi nggak bisa beli nasi kuning. Apa? Mbok kalau jual nasi, acil-acil yang jual nasi kuning itu nggak mau jualan sama antum. Biar antum kasih duit berapa nggak mau, karena surat pemboikotan itu. Gimana antum? Duit ada duit gitu kan, tapi berdagang dengan mereka nggak dilayani ya. Yang masih jadi pengikut Muhammad, masih membela dakwahnya Muhammad, jangan berdagang dengan kami, jangan melakukan hubungan sosial dengan kami. Ditulis surat pemboikotan itu, sehingga orang-orang Islam pada saat itu, Bani Hashim dan Bani Muttalib harus ngungsi. Ngungsi, nggak ada yang bisa dimakan dan nggak ada yang berani ngasih bantuan. Antum lihat kalau ada kebakaran, ada kebanjiran di tempat pengungsian, ada yang ngasih bantuan enggak? Ada toh? Selesai permasalahan? Memang belum selesai. Nanti pengungsian itu berapa hari? 1 bulan, 3 bulan. Ini Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ngungsi berapa? 3 tahun, nggak ada yang berani kasih bantuan. Siapa yang sanggup hidup begitu? Tapi ini sanggup. Ini yang kemudian membuat siapa? Sebagian kaum muslimin pada saat itu yang sudah tua-tua itu fisiknya semakin lemah, dan yang membela Nabi Muhammad dari kalangan Bani Hashim semakin lemah. Diantaranya paman beliau Abu Thalib, lemah karena makan seadanya aja di tempat pengungsian. Kalau nggak ada makanan, ranting pohon kemudian dimakan. Usianya sudah tua. Maka setelah pemboikotan, jatuh sakit keras Abu Thalib sampai mati. Yang membuat Nabi Muhammad sedih, beliau mati dalam keadaan kafir.
Berselang beberapa bulan setelahnya, istri beliau yang tercinta juga lemah fisiknya setelah pemboikotan itu, peristiwa pemboikotan, harus ngungsi selama 3 tahun. Nggak ada yang bisa dimakan, hartanya semua habis untuk membiayai kaum muslimin yang ada di situ. Itu pengorbanan beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, kapan mau sholat Idul Adha? Kembali lagi ke sini ya, surah Al-Kautsar. Ceritanya udah lama gitu. Kita kembali lagi ke surah Al-Kautsar. Pada ayat ini, saat ayat ini turun, kapan mau sholat Idul Adha dan kapan mau nyembelih? Kaum muslimin pada saat itu dihadapkan pada situasi kalau berani terang-terangan dia yang disembelih gitu loh. Sampai kemudian hijrah ke Madinah barulah ada keluasan sedikit. Disitulah kaum muslimin baru bisa sholat berjamaah, didirikan masjid. Disitulah kemudian kaum muslimin baru bisa melaksanakan ibadah sholat id itu. Maka ini ayat sudah turun, tapi pelaksanaannya nanti baru di Madinah. Nah, antum yang belajar ulumul Quran, insya Allah nanti ketemu yang seperti ini ya. Nah, syariat kurban ini kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas lagi di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj, yang mana di dalam surah Al-Hajj ini rangkaian ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban itu merupakan rangkaian dari ibadah haji secara umum. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka penyembelihannya itu dinamakan hadiyu. Dan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas ibadahnya itu adalah penyembelihan hewan kurban. Maka kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena sebelumnya di ayat 26 Allah ceritakan ini adalah Nabi Ibrahim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ketika kami sudah tempatkan Nabi Ibrahim itu di tempatnya itu di dekat Baitullahil Haram. Dan kemudian kami perintahkan Ibrahim itu untuk apa? Alla tusyrik billahi syai'a. Jangan menyekutukan Allah barang suatu apapun di rumah ini nanti. Wa tahhir baiti. Bersihkan rumahku ini, tolong dirawat rumahku ini. Untuk siapa? Lit taifin, bagi orang-orang yang datang untuk tawaf ibadah nanti sih. Wal qaimin, dan orang-orang yang datang mendirikan salat di sini. Warruka'is sujud, mereka yang rukuk dan mereka yang sujud. Ini tugasnya Nabi Ibrahim. Allah perintahkan untuk menjaga masjid. Jadi marbot masjid itu pewarisnya, tugasnya Nabi Ibrahim. Hari ini dipandang tidak mulia, di hadapan Allah itu tugas yang mulia. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mendengar ada wanita walidah gitu kan, yang meninggal dan kebiasaannya itu adalah menyapu masjid. Taqumul masjid, kana walidatan taqumul masjid. Ada seorang walidah, seorang budak wanita itu kerjaannya itu bersihin masjid. Meninggal gitu. Ketika meninggal, Rasulullah tidak tahu beliau meninggal, tanya gitu, mana ini orang ini? Biasanya nyapu masjid. Qala matat ya Rasulullah. Sahabat yang lain mengatakan matat. Apalah adantumuni, kenapa kok nggak kasih tahu saya gitu kan? Dullani ala qabriha, tunjukkan saya kuburannya mana gitu. Sudah ditunjukkan, maka Rasulullah secara spesial mendoakan. Sudah dikubur, didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sholat jenazah di kuburan wanita tersebut. Betapa mulianya apa? Kebiasaan membersihkan masjid. Ini warisan dari Nabi Ibrahim dulu. Tapi hari ini marbot masjid gajinya berapa? Harusnya itu harus setara dengan gajinya presiden, harusnya. Dibalik nanti gaji presiden harusnya gaji marbot gitu loh. Harusnya. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia itu. Ini tugasnya Nabi Ibrahim pada saat itu. Kemudian Allah perintahkan
Setelah dibersihin masjid, suruh ngapain Nabi Ibrahim? Muadzin, beritahu, umumkan. Finnasi bil hajj, umumkan orang-orang untuk melaksanakan haji, untuk mengunjungi Baitullah. Hari itu, saat itu ada orang nggak di sini? Hah? Terus Nabi Ibrahim mau ngomong sama Allah, ya Allah nggak ada orang, saya mau anu gimana? Apa begitu? Nggak. Langsung Nabi Ibrahim berdiri di atas sofa. Ya ayuhan nas. Langsung kata Allah, adzin finnas, beliau langsung segera melaksanakan perintah itu, ya ayuhan nas, padahal nggak ada orang. Taatnya Nabi Ibrahim ini satu dari sekian ibtilanya Nabi Ibrahim. Yang apa, kalau antum sudah hafal surah Al-Baqarah itu, Allah tegaskan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah kasih tugas sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Banyak tugasnya, salah satunya ini menyerukan orang untuk pergi haji. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kelak ya'tuka, pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu nanti. Sekarang enggak ada, nanti. Nabi Ibrahim tidak menghadapi perintah ini dengan logika. Kalau logikanya manusia yang pendek itu diperintahkan begitu kan, gak ada orang, apa yang mau dipanggil? Tapi Nabi Ibrahim menyambut perintah Allah itu dengan keimanan. Yang namanya iman, taat. Langsung sampaikan. Baru kemudian Allah tegaskan, ya'tuka rijala, nanti akan datang orang-orang itu ke sini dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, juga dengan berkendara datang ke sini nanti. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka semua akan datang dari segala penjuru-penjuru yang amik. Amik itu secara bahasa sempit. Seluruh pelosok-pelosok yang sempit itu, yang kalau kita masuk ke daerahnya itu sempit, nanti mereka datang ke situ. Hari ini kelihatan nggak? Ya sudah, ini hari ini tuh. Pemerintah Saudi sampai pusing. Kenapa pusing? Menetapkan kuota bagi negara ini, negara ini, negara ini, negara ini, supaya jangan beludak masuk ke situ. Bagi mukimin yang bermukim di wilayah Saudi, bukan warga negara Saudi, kejar-kejaran itu sama askar. Kalau masuknya tuh nyelonong-nyelonong gitu. Di perbatasan sudah dipasang askar masuk, harus pakai tasrih namanya itu, izin masuk Mekah pada saat pelaksanaan haji. Tujuannya buat apa? Buat membatasi. Tapi hati-hati manusia itu semuanya terpaut ke Baitullah itu, mau ke sana semuanya. Maka ini jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Nabi Ibrahim ini. Semuanya buat apa sih? Nah, di sini kita baru masuk ayat kurban. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka itu menyaksikan. Syahida itu hadir, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Liyashhadu manafi'a lahum. Apa manafi' ini? Para ahli tafsir sebagian besar mengungkapkan ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan maghfirah, ampunan bagi mereka yang datang ke sana memang jauh-jauh. Dan untuk apa? Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka nanti ketika sudah sampai di sana itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah di situ, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Sebagian besar para mufassirin menyatakan bahwasanya hari-hari maklumat itu ya besok ini mulai. Sekarang 1 Zulhijjah sudah kan? Sampai nanti 10 Zulhijjah sudah mulai kita memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan di sini dan meminimalisir kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mufassir lagi mengatakan ayyamin ma'lumat ini hari-hari penyembelihan, gitu loh. Kenapa? Karena dilanjutkan setelah itu ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Hewan ternak yang akan disembelih itu. Maka ayyamu ma'lumat di sini dimulai dari atas pendapat yang kedua ya. Dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai nanti terbenam matahari di hari ke-13 Zulhijjah itu. Apa kalam Allah Subhanahu wa taala di situ? Fakulu minha. Makanlah olehmu sebagian dari hewan yang engkau sembelih itu. Hewan yang engkau kurbankan itu makan sebagian. Maka di sini para ulama menyebutkan ini adalah sunnah bagi mereka yang berkurban untuk makan sebagian dari hewan yang dikurbankannya. Makan sebagian dari hewan yang dikurbankannya itu sahibul kurban itu punya hak. Fakulu minha. Hukumnya adalah sunnah mustahab untuk makan bagian dari daging yang dia kurbankan itu. Kemarin ada beberapa ikhwah yang menanyakan kepada saya, Ustaz, apa hukumnya makan daging hewan kurban sendiri? Sunnah, disuruh sama Allah. Ini di dalam Al-Quran. Nah, antum yang mungkin baru belajar usul fikih, asal hukum dari perintah adalah wajib, berarti wajib ini makan enggak. Karena bahimatul an'am, ibadah kurban ini dia adalah ibadah maliyah, ibadah yang diberikan kepada siapa? Kepada orang lain. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi yang berkurban untuk juga menyantap sebagian dari dagingnya untuk sama-sama menikmati. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari sini, ketika hewan itu sudah kita niatkan untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dagingnya itu barokah. Nah, kalau itu ada barokah di situ, jangan disia-siakan, karena sudah jadi makanan kan, dan makanan itu berkah. Oleh karena itu Rasulullah SAW kalau makan, apa dalam salah satu hadisnya, ana la akulu muttaqian. Rasulullah SAW tidak makan dalam keadaan bersandar. Kenapa kok seperti itu? Pada saat makanan terhidang, antum itu berhadapan dengan sang pemberi rizki. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan apa? Innal barakata tanzilu wasatat ta'am. Barakah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari jawanibiha, dari samping-sampingnya. Wala ta'kulu min wasatiha, jangan kamu makan dari tengah-tengahnya. Fa innal barakata tanzilu wasataha. Kenapa antum makan dari tengah? Ya keberkahan tidak turun lagi gitu kan, habis tengahnya. Tapi ketika antum makan dari pinggir, keberkahan masih terus turun dan kemudian menyebar ke pinggirnya itu. Jadi apapun hidangan yang terhidang itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokah pada saat itu. Maka ketika pada saat itu ditambah lagi ini adalah bahimah yang disembelih, hewan yang disembelih pada saat hari yang penuh berkah, dengan menyebut nama Allah bertambah barokahnya gitu kan, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yang haji nyembelih, yang tidak haji juga nyembelih di hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai melebihi amal soleh di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah, dan puncaknya di hari ke-10 itu penyembelihan hewan kurban itu. Maka kalau antum hitung-hitung berapa barokahnya itu, maka supaya jangan sampai barokahnya itu berhenti di lapangan penyembelihan saja, masukkan barokah itu ke perut antum. Fakulu minha, makanlah sebagian darinya, masuk ke dalam badan,
menjadi daging, menjadi darah. Daging darah itulah nanti yang menjadikan apa? Kita semangat untuk ibadah kepada Allah, semangat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian makanan yang berberkah itu. Nah, berdasarkan sunnah ini tadi kan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hidangan kita itu ada barokah. Urwah ibn Zubair rahimahullah, yang belum kenal Urwah bin Zubair, berarti siapa? Anaknya Zubair. Zubair siapa? Zubair ibn Al-Awwam. Ayahnya Urwah bin Zubair ini satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ibunya Urwah bin Zubair adalah Asma binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Urwah bin Zubair punya kakak namanya Abdullah bin Zubair. Bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi disebarkan khurafat, mitos bahwasanya orang-orang Yahudi di Madinah itu berupaya untuk menyihir pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad itu supaya mandul, nggak punya anak. Kemudian disebarkan mitosnya, kalian nggak akan punya anak ketika menginjakkan kaki di Yastrib ini. Maka setelah itu lahirlah Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar. Ketika sudah lahir itu takbir Abu Bakar, Allahu Akbar. Ini nih yang lahir ini memecahkan khurafatnya orang Yahudi pada saat itu. Itu kakaknya Urwah, punya adik Urwah. Urwah nggak sempat ketemu sama Nabi, maka jadi tabiin di Madinah. Beliau punya kebiasaan sebelum makanan hidangan itu masuk ke mulutnya selalu mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana itu. Selalu mengucapkan itu. Ini yang kalau kita melihat dari nusus-nusus syariat ini tadi, hidangan itu Allah jadikan barokah di situ. Inilah yang nampaknya menjadikan Urwah bin Zubair ini setiap sebelum makan beliau selalu mengucapkan doa ini. Karena ada nusus syariat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya saat itu adalah saat barokah itu turun. Saat barokah turun itu adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa orang-orang. Silahkan nanti antum berdoa dengan doa apapun sebelum makan itu, karena antum sedang berhadapan dengan sang pemberi rizki pada saat itu. Sampai di ayat ini makanya disuruh makan gitu loh, supaya masuk itu keberkahan dari ibadah ini juga ke badan antum. Berhenti sampai di situ enggak, wa at'imul ba'is, kasih makan juga sama yang miskin-miskin itu, supaya barokah itu juga menyebar ke mereka-mereka. Wa at'imul ba'isa al-faqir, kasih makan sama yang orang fakir itu. Sampai di sini daging kurban dibagi berapa? Dibagi 2. Yang berkurban dapat barokahnya, orang miskin dapat barokahnya. Yang tidak miskin kira-kira kepengen barokah juga enggak dari ibadah ini? Pengen kan? Dia enggak bisa berkurban, duitnya enggak nyampe, tapi dikatain miskin juga enggak gitu loh. Saya tiap hari bisa beli beras, cuma beli kambing enggak punya duit gitu loh. Akhirnya apakah mereka enggak boleh dapat barokah itu? Barokah dari ibadah ini boleh atau enggak boleh? Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan kembali kalamnya di surah Al-Hajj. Masih di surah Al-Hajj ayat 36. Apa kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-budn itu apa budn? Unta. Allah sebutkan dari bahimatul an'am tadi yang di ayat 27 tadi. Allah sebutkan bahimatul an'am secara umum. Bahimatul an'am itu ada kambing, ada sapi, ada unta. Nah di sini baru Allah sebutkan kekhususannya al-budn, yaitu unta. Hingga sebagian ulama nanti ketika
menjelaskan mana sih yang lebih utama, hewan kurban yang disembelih itu apakah unta kah, apakah sapi kah, apakah kambing kah gitu. Sebagian nanti mengatakan unta. Kenapa? Allah pilihkan nih namanya unta di sini. Ahlul Madinah, Imam Malik, apa? Kambing. Kenapa? Rasulullah nyembelihnya kambing. Rasulullah nyembelihnya kambing. Nah, yang begini-begini nggak perlu dipakai ribut gitu loh. Mampunya apa, itu yang antum utama di situ gitu. Antum mampunya sapi, ya sapi kemudian yang utama buat antum. Masyarakat di sini lebih senang makan daging sapi, ya sudah itu yang utama. Nanti kalau dikatakan unta itu lebih utama, antum menyusah-nyusahkan diri nanti impor unta ke sini gitu. Pakai apa membawanya ke sini? Yang nggak ada kemudian nggak usah nggak perlu dipaksa-paksakan, karena syariat ini Allah jadikan untuk memudahkan kaum muslimin melaksanakan ibadah itu gitu loh. Oleh karena itu di ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala kalamkan apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dagingnya dan darahnya itu enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa meraih keridhaan Allah dagingnya itu. Tapi apa sih yang menjadikan Allah itu ridha kepada hambanya? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Memang Allah sebutkan al-budan di sini karena Allah sebutkan ada kebaikan. Memang Allah sebutkan situ ja'alha halakum min sya'airillah. Allah jadikan ini satu dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya lihat ada baju MU, Muslim United, gambarnya tengahnya unta. Syiarnya kaum muslimin itu, tengahnya unta. Saya kira MU Manchester United ini mas, tengahnya unta ya, Muslim United gitu kan. Yang pernah lihat kaos itu ya simpan saja sendiri gitu kan. Yang jelas unta itu jadi syiarnya orang-orang muslim. Meskipun kita di Indonesia, fiha khair, ada kebaikan. Allah sebutkan ada kebaikan unta, tanpa menafikan adanya kebaikan yang Allah sebutkan itu. Tapi di sini pada saat penyembelihan hewan kurban nanti, ini tidak keutamaan itu nanti dilihat pada kemampuan masing-masing dan seberapa besar kemanfaatannya itu setelah antum nyembelih nanti untuk antum bagi-bagikan kepada masyarakat. Maka Allah tegaskan fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Untuk yang unta, sebutlah nama Allah dalam keadaan shawaf, sembelih dia dalam keadaan berdiri. Sudah Isya ya? Ini sampai Isya. Sembelih dalam keadaan berdiri dengan kaki kirinya itu diikat. Jadi berdirinya 3 kaki. Ini sunnahnya menyembelih unta demikian. Itu yang disebut oleh Al-Quran dengan keadaan shawaf. Fa'idha wajabat junubuha, ketika sudah wajabat sakotot, udah jatuh, rebah, blek, mati. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan sebagian. Hal ini menunjukkan sunnah muakkadah untuk yang menyembelih itu sahibul kurban memang makan sebagian dari dagingnya itu gitu. Nah, di antara hikmahnya itu tadi, sembelihan yang disebut nama Allah di hari yang penuh berkah itu jadi keberkahan yang masuk ke dalam badan. Supaya keberkahan tidak berhenti pada diri kita sendiri. At'imul qani'. Nah, orang yang qani', orang yang tidak miskin tadi barusan dapat bagiannya di ayat ini. Wa at'imul qani', kasihlah makan sama yang qani', yang dia itu tidak miskin. Wal mu'tar, disebut lagi miskin sekali lagi di situ, al mu'tar. Jadi di sini yang tidak miskin dapat dapat kebolehan makan bagian dari daging kurban sekali saja. Sahibul kurbannya
disuruh makan sama Allah 2 kali, memberi makan kepada orang miskin disuruh sama Allah dua kali, ya. Yang menunjukkan bahwasanya makan sendiri dan memberi makan kepada orang miskin itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sementara yang qani', yang tidak miskin, hukumnya hanya sekedar boleh saja. Tapi di sini boleh sajanya ini ada barokah. Kenapa ada barokah? Allah sebutin dalam Al-Quran tuh qani' itu dikasih barokah. Apalagi barokah dari ibadah itu disembelih di hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keutamaan. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ini tujuan dari akhir ayat ini apa? Agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Sakharnaha, kita tundukkan unta itu buat kamu agar kamu semuanya bersyukur. Ikhwas sekalian, Isa sudah ya? Saya ingin menyampaikan bersyukur ini gimana sih? Bersyukur antum lihat doanya Nabi doanya Nabi Sulaiman. Sudah hafal insyaallah antum. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Antum bisa lihat indikator kesyukuran di situ apa? Setiap antum selalu menyandarkan diri ini kepada Allah, disitulah antum bersyukur. Karena Nabi Sulaiman untuk bersyukur itu menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Jadikan aku bersyukur, selalu ilhamkan ke dalam hatiku untuk bersyukur. Satu. Yang kedua, wa an a'mala sholihah, ini indikator keduanya. Kalau kenikmatan yang antum dapatkan itu menjadikan antum semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah antum bersyukur di situ. Tapi ketika kenikmatan yang Allah berikan kepada antum menjadikan antum semakin jauh dari Allah Azza wa Jal, nih ingat, hati-hati antum terjerumus menjadi hamba Allah yang kufur. Ini kita ambil dari doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu. Dapat istri cantik, diapain gitu kan? Dididik istrinya untuk taat kepada Allah, melahirkan anak-anak untuk generasi yang mengibadahi Allah, mentaati Allah, itu syukur. Tapi dapat istri cantik dipamer-pamerin di sosmed. Salah ngomong sosmed nggak apa-apa, nggak masuk neraka, insyaallah biidznillah gitu kan. Salah ngomong itu dipamer-pamerin di situ gitu kan, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatannya demikian. Ini bisa menjadi tanda-tanda kekufuran gitu. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan syarrul ibad gitu kan, syarrul khalqi, seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu apabila ketika suami istri itu menceritakan kepada orang apa yang telah ia lakukan di hubungan pribadinya itu, dia sampaikan kepada orang-orang lain, menceritakan, sama seperti setan yang sudah menyampaikan hubungannya itu ke yang lainnya. Itu sudah sampai pada tahap yang buruk, sudah bukan kufur lagi, itu lebih kufur lagi yang seperti. Padahal nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk disyukuri. Nah, sekarang antum hitung nikmat Allah yang antum kasih buat antum. Dikasih sama Allah untuk belajar di sini, nikmat atau siksaan? Disiksa nggak di sini? Jangan dianu sama Ustaz Faidil tersiksa nanti ya. Nikmat di sini. Nikmat. Ketika ini nikmat, maka antum lihat dari antum semakin dekat sama Allah kah atau tidak? Kalau semakin dekat, mudah-mudahan itu adalah bentuk kesyukuran antum. Tapi kalau menjadikan antum semakin jauh dari Allah Azza wa Jal, itu ada yang salah di situ. Ada yang salah dalam cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
syiar Allah ini tadi, sembelihan ini hendaknya menjadikan kita lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Nah, dalam rangka itu tadi, daging yang kita makan jadi berkah enggak? Berkah itu semangat ibadah kita terus, semangat menuntut ilmunya terus lanjut, semangat mendakwahkan ilmu Allah ini juga terus lanjut gitu kan. Itu yang seharusnya menjadi hasil dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Sampai kapan? Sampai mati. Ya kan sekalian, sampai mati. Kalau cuma hanya capek saja gitu kan, masih belum. Tunggu sampai mati. Kalau mati baru sudah antum lihat hasil dari apa yang sudah antum persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini sudah Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah, bantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah.